The number you have dialed has been changed. Selamat sore kepada Ibu Hafizah Oktasia yang saya hormati, serta selamat sore kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu ekonomi mikro. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy sebagai Ketua Kelompok 1 dengan NIM 20622010047. Saya Francisca dengan NIM 20622010054. Gabriela Natalia dengan NIM 20622010048. Adisa Merian dengan NIM 2062201046. Saya Sinta Johana dari kelompok 1 dengan NIM 262201049. Berikut adalah perkenalan kami dari kelompok 1. Selanjutnya marilah kita buka presentasi ini. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan juga kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kebalikan dari ekonomi mikro adalah ekonomi makro yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya, marilah kita membahas tentang sejarah ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ditemukan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation dan dikenal dengan Wealth of Nation 1776. Masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi dikembalikan kepada kondisi keseimbangan. Alam semesta berjalan teratur. Sistem ekonomi pun mampu memulihkan dirinya sendiri. Dalam arti self-adjustment, karena adanya kekuatan pengatur yang disebut dengan invisible hand. Invisible hand yang dimaksud adalah mekanisme pasar, yaitu suatu mekanisme alokasi sumber. Alokasi sumber daya ekonomi yang berlandaskan interaksi kekuatan demand dan supply yang mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Francisca. Saya Francisca akan melanjutkan presentasi dari Cindy. Jean-Baptiste Tissay adalah ekonom Prancis yang mematangkan pemikiran Smith dengan pendapat yang disebut dengan hukum C. Di dalamnya berisi supply crisis and demand. Dalam bukunya Treatise on Political Economy, pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Pendapat ini diperkuat oleh Alan Wallace dengan model ekonomi keseimbangan pasar simultan yang menjadi dasar analisis model keseimbangan umum atau General Equilibrium Model. Ada tujuan ekonomi mikro. Yang pertama, mampu untuk menganalisis mekanisme pasar dan menghasilkan harga yang sesuai. Yang kedua, menjelaskan kondisi dari suatu pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, menganalisis kegagalan dalam pasar dan mencari cara yang paling efisien untuk memperbaikinya. Dan selanjutnya, ada aspek-aspek dasar ekonomi mikro. Yang pertama, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa saja itu semua? Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan semua faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan harga pasar atau harga keseimbangan adalah tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Pada kondisi demikian, dikatakan bahwa pasar dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, elastisitas harga permintaan didefinisikan sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan persentase harga. Apabila elastisitas kurang dari 1, maka pergerakan jumlah permintaan lebih kecil dibandingkan pergerakan harga dan permintaan dikatakan elastis. Yang keduanya, elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran di dalam ekonomi mikro mengukur seberapa besar jumlah penawaran respon perubahan harga.
Elastisitas harga penawaran didefinisikan sebagai perubahan persentase jumlah penawaran dibagi kurang dari 1, maka pergerakan jumlah penawaran lebih kecil dibandingkan pergerakan harga, dan penawaran yang dikatakan inelastis. Apabila elastisitas kurang lebih dari 1, maka pergerakan jumlah penawaran lebih besar dibandingkan pergerakan harga dan penawaran dikatakan elastis. Yang ketiga ada perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen bertujuan untuk menerangkan tentang mengapa para konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi, serta bagaimanakah seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatannya. Yang keempat, persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur pasar ini akan dapat menjamin kelangsungan aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi yang sering dipakai, asumsi bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Yang kelima, ada monopoli merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip atau closed substitute, dan terdapat hambatan masuk atau barriers to entry ke pasar. Yang keenam ada persaingan monopolistik dan oligopoli. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Sedangkan oligopoli adalah keadaan di mana ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar tetapi tidak banyak, atau oligos yang disebut sedikit, sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Ada beberapa manfaat kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, kita dapat memahami seperti apa itu dunia nyata. Yang kedua, kita dapat membantu seseorang menjadi perilaku ekonomi yang lihai dalam perekonomian. Yang ketiga, kita dapat membantu pemahaman mengenai keterbatasan kebijakan ekonomi, potensi, dan akibat yang terjadi dengan adanya kebijakan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh Sinta. Terima kasih Siska. Saya Sinta Johana dengan NIM 622011049 dari kelompok 1 akan melanjutkan tentang ruang lingkup ekonomi mikro yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah interaksi di pasar barang, dan yang kedua itu perilaku penjual dan pembeli. Sedangkan yang ketiga itu adalah interaksi di pasar faktor produksi. Interaksi di pasar barang. Pasar sebagai hubungan antara permintaan dan penawaran, dan juga merupakan tempat antara penjual dan pembeli berinteraksi untuk melakukan sistem jual beli. Dan sedangkan yang kedua, perilaku penjual dan pembeli. Penjual maupun pembeli mempunyai sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Dan yang ketiga itu adalah interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Gabriela. Silakan Gabriela. Baik, terima kasih Sinta. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natalia dari kelompok 1 ingin melanjutkan kembali penjelasan mengenai analisis ekonomi mikro yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori harga. Harga menjadi dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa di pasar yang dilakukan untuk yang pertama, proses pembentukan harga. Yang kedua, faktor yang dapat memengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, hubungan harga permintaan dan penawaran. Yang keempat, bentuk pasar. Yang kelima, konsep elastisitas. Yang kedua, teori produksi. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat produksi yang dilakukan untuk yang pertama, tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen. Yang kedua, kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih produsen untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang ketiga, berhubungan dengan biaya produksi dan jasa. Dan yang terakhir ada teori distribusi, dengan tujuan untuk melakukan analisis ekonomi mikro yang terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan keuntungan yang didapat produsen. Selanjutnya, penerapan ekonomi mikro yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum dan ekonomi.
Dalam dunia hukum dan ekonomi, prinsip ekonomi yang dimiliki oleh ekonomi mikro diterapkan untuk memilih dan menetapkan serta menguatkan dirinya terhadap rejim-rejim legal dan efisiensi relatif yang dimilikinya. Yang kedua, ada ekonomi perburuhan. Untuk itulah, ekonomi perburuhan menggunakan konsep yang dimiliki oleh ekonomi mikro untuk membantunya dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dalam ekonomi perburuhan ini, yang menjadi fokus kajiannya adalah mempelajari tentang upah, kepegawaian, dan dinamika pasar buruh. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Felicia. Silahkan, Felicia. Baik, terima kasih Gabriela. Selanjutnya, saya Felicia dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan dari Gabriela. Jadi selanjutnya yaitu finansial publik atau ekonomi publik. Jadi ekonomi publik ini bertugas untuk mempelajari dan menganalisis tentang rancangan dari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga membahas tentang kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari penerapan kebijakan tersebut. Contohnya seperti program asuransi sosial. Dalam kerjanya ini, ekonomi publik menggunakan konsep yang diusung oleh ekonomi mikro yang terutama berhubungan dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu ekonomi kesehatan. Pastinya berhubungan dengan kesehatan. Mereka mempelajari tentang sistem kesehatan, termasuk juga peran dari pegawai kesehatan, serta program yang berkaitan dengan asuransi kesehatan. Contohnya itu seperti pembiayaan layanan kesehatan, institusi dokter, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu politik ekonomi. Jadi politik ekonomi ini bertugas untuk menganalisis dan membahas tentang peranan dari institusi politik dalam menentukan suatu terapan kebijakan tersebut. Contohnya seperti penetapan harga maksimum, penetapan upah minimum, dan subsidi ekspor dan sebagainya. Lalu selanjutnya ekonomi kependudukan. Ekonomi kependudukan ini biasanya menganalisis atau mempelajari tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama di perkotaan. Jadi contoh masalahnya itu seperti pencemaran air, kepadatan lalu lintas, dan lain sebagainya. Jadi untuk menjalankan tugasnya, ekonomi kependudukan membutuhkan teori ekonomi mikro yang menjelaskan tentang kependudukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi mikro. Yang pertama yaitu masalah harga dasar dan harga tertinggi. Krisis ekonomi yang melanda di dunia menyebabkan mekanisme pasar tidak dapat menyelesaikan masalah perekonomian, yang artinya keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruhnya yaitu melambungnya harga dari suatu jenis barang yang dibutuhkan oleh para produsen dan konsumen. Salah satu campur tangan dari pemerintah yaitu kebijakan pemerintah mengenai harga dasar dan harga tertinggi dengan tujuan untuk membantu para produsen dan konsumen. Contohnya yaitu pada musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Jadi harga beras turun sehingga para petani banyak mengalami kerugian. Untuk mengatasinya, maka pemerintah menentukan harga dasar untuk membantu para petani. Selanjutnya permasalahan kedua yaitu meningkatnya permintaan beras. Gagal panen akan menyebabkan penawaran beras berkurang sehingga harga beras naik. Tingginya harga beras akan menambah beban penghidupan masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tidak tetap. Untuk mengatasinya, maka pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. Selanjutnya permasalahan ketiga yaitu kenaikan harga BBM. Para pengusaha angkutan dan taksi mengalami penurunan pendapatan karena akibat kenaikan harga BBM ini, sehingga mereka menaikkan tarif untuk menyesuaikan harga BBM. Hal ini tentunya memberatkan para konsumen untuk menggunakan angkutan dan taksi. Untuk mengatasinya, maka pemerintah melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dan dengan menetapkan tarif resmi bagi para angkutan dan taksi. Selanjutnya permasalahan masalah monopoli. Praktik monopoli ini akan menyebabkan penguasaan pasar terhadap barang dan jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli ini juga seringkali merugikan para masyarakat dan konsumen, serta mempersempit peluang usaha sehingga berkurangnya semangat wirausaha masyarakat. Lalu perusahaan juga seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Untuk mengatasinya, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1999 yang berisi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
distribusi. Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Maka pemerintah telah melakukan upaya untuk memperpendek jalur distribusi sehingga pada saat barang sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih, selamat malam.